Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da Allahumma inna na'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Ta'lim Masjid Al-Azhar yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahihu Al-Ahadisi Al-Qudsiyah, kumpulan hadis qudsi yang sahih, karya atau kitab ini disusun oleh Syekh Ziyad hafizahullah, yang dimana kita masuk pada hadis yang ke-20. Dalam hadis ini menjelaskan tentang ibadah salat sebagaimana yang kita pahami bersama berkaitan tentang ibadah salat yang 5 waktu. Allahu Jalla wa Ala telah mewajibkannya tersebut pada saat terjadinya Isra dan Mi'raj, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bi 50 summa naqasat hatta ja'ilat khamsan summa nudiya ya Muhammadu innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bihadhihi al-khams khamsina. Kata sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, qala, berkata, diwajibkan atas Nabi SAW salat yang 5 waktu itu pada saat malam yang dimana Rasulullah SAW dijalankan. Isra itu adalah perjalanan di malam hari, Mi'raj naik ke langit. Jadi pada saat terjadinya Isra dan Mi'raj, awalnya itu diwajibkan 50 salat, kemudian dikurangi sampai cuma sebatas 5 salat saja. Kemudian dipanggillah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allahu Jalla wa Ala, ya Muhammadu innahu la yubaddalul qawlu ladayya, sesungguhnya tidak bakalan ucapan yang sudah ditetapkan oleh Allahu Jalla wa Ala itu dirubah dan diganti. Allah mengatakan sesuatu yang Allahu Jalla wa Ala tetapkan tidak bakalan berubah, termasuk berkaitan tentang salat yang 5 waktu ini. Dan ketahuilah untukmu wahai Muhammad, salat yang 5 waktu ini sebanding
seperti mengerjakan 50 solat. Artinya setiap solat tersebut terhitung pahalanya 10 kali 5 berarti 50 solat, ya, seperti itu. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka, ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 349, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 162 dari hadis Anas bin Malik yang sangat terkenal tentang Isra dan Mi'raj. Di dalamnya disebutkan tentang kewajiban salat yang 5 waktu. Bagaimana prosesnya, yang awalnya kata Nabi Rasulullah mengungkapkan seperti ini, fa'auhallahu ilayya ma uhiya atau ma uha fa farada ala khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailatin. Tadinya Allah Jalla wa Ala mewahyukan kepadaku apa yang aku dapatkan berkaitan dengan kewajiban itu, ya, 50 salat di setiap hari dan di setiap malam. Subhanallah. Fanazaltu ila Musa, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketemu dengan Musa, ya, di langit. Kemudian faqala, Musa pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ma farada rabbuka ala ummatika, wahai Muhammad, apa yang telah diwajibkan Tuhanmu Allahu Jalla wa'ala untuk umatmu? Qultu khamsina salatan, Allah telah mewajibkan 50 salat untuk umatku. Qala, Nabi Musa berkata, arji ila rabbika atau irji ila rabbika fas'alhu at-takhfif, kembali lagi kepada Tuhanmu Allahu Jalla wa'ala, mintalah keringanan. Sampai pada akhirnya berulang-ulang seperti itu, yang tadinya 50 jadi 45, yang tadinya 45 jadi 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5. Ketika 5 waktu pun Nabi Musa sempat berkata, irji ila rabbika, ya, fas'alhu at-takhfif, ya, minta kembali lagi kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Tapi subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ada rasa malu dan tidak enak untuk meminta keringanan lagi. Kemudian Allah Jalla wa Ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammadu innahunna khamsu salawati kulla yaumin wa lailatin. Ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya itu 5 salat yang diwajibkan, yang dikerjakan sehari semalam. Likulli salatin ashrun, setiap salat itu 10 hasanat, 10 pahala. Fadzalika khamsuna salatan, dan itu dianggap seperti mengerjakan 50 salat. Ya, subuh. Ya, yang pertama kali yang diwajibkan kita pahami adalah salat apa? Salat zuhur, kemudian asar, maghrib, isya, dan subuh. Dikali 10 berarti 50 salat. Dan disebutkan waqad ajma'al ulama alla anna salawati al-khamsa lam tufrad illa fi hadhihi lailah. Dan para ulama bersepakat, berkonsensus, berijma bahwasanya salat yang 5 waktu belum diwajibkan kecuali pada malam itu. Artinya sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, tentang syariat ibadah salat itu belum diwajibkan. Dan ini yang dikatakan, ya, di dalam kitab, ya, Fathul Bari, ya, dan juga disebutkan di dalam kitab atau tafsir Ibnu Katsir jilid yang ke-7 halaman 167. Nah, disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah, falamma kana lailatul Isra qabla al-hijrah bi sanati wa nis faradallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-salawati al-khamsa, ya, wa fassala surutaha wa arkanaha wa ma yata'allaqu biha ba'da dhalika syai'an fa syai'an, intaha. Bahwasannya ketika terjadinya Lailatul Isra, yakni Isra dan Mi'raj, pada malam terjadinya Isra dan Mi'raj,
sebelum hijrah 1 tahun 6 bulan. Nah, makanya dikatakan para ulama bahwasannya terjadinya Isra dan Mi'raj tersebut adalah ya itu di antara itu kan sebelum hijrah, antara tahun ke-11 dan 12 kenabian, antara tahun ke-11 dan 12 kenabian, karena Rasulullah belum hijrah ya. Tahun ke-10 kenabian ya, ibunda Khadijah meninggal dunia, kemudian pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib meninggal dunia. Nah, kemudian di antara tahun 11 dan 12 kenabian tersebut, Nabi Muhammad SAW ya diperjalankan di malam hari untuk dinaikkan ke langit, Isra dan Mi'raj ya, untuk menerima kewajiban salat yang 5 waktu. Dan kata Al-Imam Ibnu Katsir, kewajiban salat 5 waktu tersebut kapannya ya? Itu sebelum hijrah 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Nah, jadi antara tahun ke-11 dan 12 kenabian. Wallahu a'lam. Karena Nabi Muhammad SAW itu hijrahnya pada tahun 13 kenabian. Ketika sudah 13 tahun di Mekah, kemudian Nabi SAW berhijrah. Ketika 13 tahun ya menjadi Nabi, menjadi Rasul, baru Nabi Muhammad berhijrah. Naam. Dan disebutkan Allah mewajibkan atas Rasulnya salat yang 5 waktu. Kemudian dijelaskan tentang syarat-syaratnya ibadah salat ya, kemudian rukun-rukun salat dan apa-apa yang berkaitan tentang ibadah salat tersebut. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah di dalam tafsir beliau jilid yang ke-7 halaman 164. Dan disebutkan ya, Jibril alaihissalam itu turun dan mengajarkan kepada Nabi SAW tentang waktu-waktu salat tersebut. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Al-Imam Muslim. Disebutkan di sini ya, dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis 522 dan hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 611 ya, itu menjelaskan tentang ya waktu-waktu salat tersebut, tentang waktu-waktu salat tersebut. Nah, ini disebutkan di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari dan dikuatkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 526. Dan yang pertama kali yang dikerjakan oleh Nabi berkaitan dengan salat yang 5 waktu tersebut adalah salat zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah ya, walam yakhtalifu fi anna Jibril alaihi salam habata sabihata lailatul Isra inda zawal ya, fa'allama an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata wa mawaqitaha. Tidak ada perbedaan dari kalangan para ulama bahwasanya Jibril alaihi salam turun di hari ya, di pagi hari Lailatul Isra ya, di pagi hari malam malam Isra dan Mi'raj tersebut, dan pada waktu itu menjelang zawal, tergelincirnya matahari. Disebutkan Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW tentang ibadah salat berkaitan dengan tata caranya, termasuk juga tentang waktu-waktu salat. Kita tahu waktu-waktu salat itu disebutkan tadi di dalam hadis Jabir bin Abdullah dan dikuatkan di dalam hadis Abu Mas'ud radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan diterangkan lagi dalam hadis yang lainnya. Untuk waktu zuhur itu dimulai dari tergelincirnya matahari dan berakhirnya waktu zuhur tersebut ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Nah, zuhur jam berapa sekarang? Jam 12 lewat 3 menit. Berakhirnya waktu zuhur ya, itu ketika bayangan suatu benda panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Misalnya kita keluar rumah masih ada sinar matahari, kita lihat bayangan kita
panjang dan lebarnya bentuknya sama seperti kita, berarti habislah waktu sholat zuhur tersebut. Nah, waktu asar itu dimulai dari bayangan suatu benda, panjang dan lebarnya sama dengan benda tersebut. Asar jam berapa? Pukul 15 atau jam 3 siang lewat berapa? 23 menit. Dan berakhirnya waktu asar itu ketika tenggelamnya matahari. Sedangkan waktu maghrib dimulai dari munculnya atau terbitnya syafaq merah. Kalau kita suka memperhatikan matahari terbenam atau sunset, 1 menit setelah tenggelam matahari ada warna kemerahan dari arah barat. Itulah yang disebut dengan syafaq merah. Ketika muncul syafaq merah, masuklah waktu salat maghrib. Maghrib pukul berapa? Jam berapa? 18? 17? Pukul 5 lewat 57 atau jam 6 kurang 3 menit. Nah, kemudian berakhirnya salat maghrib, waktu salat maghrib itu ketika hilangnya syafaq merah, hari telah gelap gulita seluruhnya. Ya. Dan ketika hari telah gelap gulita, berarti masuklah ya waktu isya. Waktu isya itu hilangnya syafaq merah. Ya, ketika hilang syafaq merah masuklah waktu isya. Waktu isya itu kapan? Pukul 19 atau jam 7 malam lewat 8 menit. Dan berakhirnya waktu isya tersebut, terlepas dari khilafnya ulama, yang rajih adalah ketika terbitnya fajar as-sadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan sebagai tanda bahwasannya waktu salat subuh telah hadir atau telah tiba. Kemudian waktu subuh dimulai ketika terbitnya fajar as-sadiq, bintang yang mengeluarkan cahaya warna kemerah-merahan. Waktu salat subuh jam berapa? Pukul 4 lewat 44 menit. Nah, dan berakhirnya waktu salat subuh ketika terbitnya matahari. Nah, itu yang ada di dalam hadis Abu Mas'ud dan juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nah, disebutkan dulunya pertama kali itu waktu di Mekah salat zuhur, asar dan isya itu bukan 4 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kita lihat ya di dalam keterangan dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qalat, berkata Ibunda Aisyah, furidatis salatu rak'ataini summa hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an wa turikat salatus safar alal ula. Bahwasannya diwajibkan salat itu tadinya 2 kecuali salat maghrib memang dari awalnya 3 rakaat. Tapi zuhur, asar dan isya ketika masih di Mekah pada pada saat Rasulullah Isra dan Mi'raj itu 1 tahun 6 bulan sebelum hijrah, itu antara tahun ke-11 dan 12 kenabian, ya. Itu kewajibannya tadi itu cuma 2 seluruhnya kecuali salat maghrib. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW berhijrah, baru disempurnakan. Salat zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, isyanya 4 rakaat, dan itu ditetapkan untuk orang yang mukim. Sedangkan musafir tetap ya salat zuhurnya dan asarnya dan isyanya berapa rakaat? 2 rakaat. Dan itu dikuatkan di dalam firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 101, ya. Allah Jalla wa ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk melakukan pengkosoran salat. Nah, jadi ditetapkan salat zuhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4 itu ketika Rasulullah sudah berhijrah ke Madinah. Tapi ketika diwajibkan pertama kali salat yang 5 waktu tersebut di Mekah, ya, karena Rasulullah waktu itu belum berhijrah, ya, itu salat zuhur, asar dan isya berapa rakaat? 2 rakaat, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 3935, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 685. Nah, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yusalluna qabla al-fardhi salawatil khams. Ya, bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya sebelum salat yang 5 waktu itu sudah melaksanakan ibadah salat, tapi belum wajib. Kewajiban itu ada
ketika sudah terjadinya apa? Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bissawab. Naam, dikatakan di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah jilid yang ke-27 halaman 52 sampai 53, aslu wujubus shalah kana fi Makkah fi awal Islam. Nah, ini. Jadi tempat diwajibkannya melaksanakan ibadah salat yang fardu yang 5 ini di mana? Di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, dan itu disebutkan ya sesuai dengan hujjah dan dalil-dalil, dan itu berkaitan erat dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu keterangan tentang kapan dan di mana kewajiban ya salat 5 waktu tersebut. Kapan diwajibkannya pelaksanaan salat 5 waktu tersebut? Itu ketika Isra Mi'raj, tepatnya apa? 1,5 tahun sebelum berhijrah ke Madinah. Tepatnya lagi tahun kenabian berapa? Antara tahun ke-11 dan tahun ke-12 kenabian. Kemudian tempatnya dipastikan di mana? Di kota suci Makkah. Taib, ibadah salat yang 5 waktu ini punya kedudukan yang sangat luar biasa. Salat yang 5 waktu itu bagian daripada arkanul Islam, bagian daripada rukun Islam. Bahkan ditempatkan pada urutan yang kedua setelah pengucapan 2 kalimat syahadat. Maka oleh sebab itu ya, berkaitan dengan salat yang 5 waktu ini dikatakan oleh para ulama ini punya kedudukan yang sangat istimewa. Keistimewaannya itu diantaranya selain ibadah salat yang 5 waktu ini termasuk rukun Islam, tidak ada satu syariat yang langsung pencanangannya dari Allah Jalla wa'ala kecuali ibadah salat. Ibadah-ibadah yang lain pencanangannya itu berkaitan dengan ketetapan disyariatkannya itu selalu melalui siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, tapi tidak dengan ibadah salat. Ini menunjukkan satu keistimewaan dan keutamaan daripada ibadah salat yang 5 waktu ini. Maka oleh sebab itu siapapun kita tidak boleh untuk menyia-nyiakan salat yang 5 waktu ini. Dan subhanallah, cuma sebatas yang wajib salat yang 5 waktu, dan itu dikuatkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan jaa ila Rasulullah sa'ir ra'si. Ada seorang Arab Badu dalam kondisi rambut terurai ya, tidak tersisir ya, atau dipenuhi oleh pasir ya, dikarenakan ada hembusan pasir oleh angin sehingga menempel di kepalanya. Dia itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas salah." Tolong dong infokan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan atasku berkaitan dengan ibadah salat yang 5 waktu. Qala Rasulullah, as-salawatu al-khamsu illa an tatawwa syai'an. Yang wajib cuma salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Selainnya jika engkau ingin mengerjakan salat sunnah tentunya bagus. Nah, jadi semuanya itu termasuk salat witir itu cuma sunnah. Ya, meskipun nanti ulama itu membagi lagi ya penekanan sunnah muakkadah, apakah sunnah ghairu muakkadah, termasuk salat Idul Fitri, Idul Adha, itu hukumnya apa ya. Kemudian ada lagi istilah-istilah dari mereka, oh itu asal mula hukumnya wajib, tapi kalau sudah sebagian sudah mengerjakan maka gugur kewajiban sebatas sunnah, namanya istilahnya apa? Fardu kifayah dan seterusnya. Dan salat yang 5 waktu ini diterangkan lagi di dalam hadis yang lain, hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 salat yang dimana Allah Jalla wa ala wajibkan untuk hamba-hambanya. Man atabihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu 'indallahi ahdun ay yudkhilahul jannah. Barang siapa yang mengerjakan salat yang 5 waktu ini
dan dia tersebut tidak pernah menyia-nyiakan salat yang 5 waktu tersebut sebagai wujud untuk menjalankan hak dari salat yang 5 waktu tersebut, maka balasannya apa? Kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Allah berjanji untuk memasukkan dia ke dalam jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan mafruḍatan wajtanaba al-kaba'ira yadkhulul jannata min abwabiha sya'a." Barang siapa yang mengerjakan salat fardu atau salat yang 5 waktu ini dan dia tersebut sanggup untuk meninggalkan dosa-dosa besar, maka kelak dia masuk surga lewat 8 pintu surga yang tersedia untuknya. Karena surga itu memiliki berapa pintu? 8 pintu. Orang yang sanggup mengerjakan salat yang 5 waktu dan sanggup untuk meninggalkan dosa-dosa besar, dia masuk ke dalam surga ya lewat 8 pintu surga. Padahal kita tahu juga salah satu dari 8 pintu ya surga tersebut, salah satunya pintu as-shalah, pintunya orang yang suka melaksanakan ibadah salat. Nah, dan berkaitan tentang ibadah salat ini adalah menjadi ciri khasnya orang mukmin. Subhanallah, ciri khasnya orang beriman itu apa? Melaksanakan ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu, Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka, maksudnya berkaitan dengan perbedaannya adalah berkaitan tentang ibadah salat. Yang melaksanakan ibadah salat berarti dia tersebut menjalankan ciri khasnya seorang mukmin, seseorang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Tapi sebaliknya, yang tidak melaksanakan ibadah salat berarti ciri khasnya orang mukmin tersebut dia tidak laksanakan. Sepakat ulama, barang siapa yang mengingkari kewajiban salat yang 5 waktu setelah iqamatul hujjah dan juga setelah izalatu ya syubhat, ya setelah menegakkan hujjah-hujjah dan menghilangkan subhat-subhatnya atau kasyfu syubhat, atau istilah yang lain izalatu subhat, kita hilangkan subhat-subhat yang ada di pikirannya. Kenapa dia tersebut sampai mengatakan salat yang 5 waktu itu tidak wajib? Kenapa? Kita hilangkan subhat-subhat tersebut. Ternyata kita sudah menghilangkan subhat tersebut tapi tetap ngeyel, tidak mau juga ya bertaubat-taubatan nasuha, tidak mau juga mengakui dan punya keyakinan salat yang 5 waktu itu wajib. Dia tetap mengatakan salat yang 5 waktu tidak wajib, padahal hujjah-hujjah sudah kita tegakkan untuk dia. Nah, orang yang seperti ini bisa menjadi murtad, keluar daripada Islam. Makanya dikatakan ajma'a al-muslimuna ala anna man jahada faridatas salah faqad kafara wa kharaja anil Islam. Ya, kaum muslimin bersepakat, yaitu para ulama bil khususnya ya punya konsensus bahwasanya barang siapa yang mengingkari kewajiban salat yang 5 waktu ya tentunya setelah iqamatul hujjah dan izalatu syubhat ya atau kasyfu syubhat, maka dia tersebut telah kufur, keluar daripada Islam ini. Yang menjadi perdebatan dari kalangan para ulama tersebut, bagaimana kalau seseorang meninggalkan salat yang 5 waktu secara sengaja, tapi dia tetap punya keyakinan salat yang 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Tapi dikarenakan malasnya dia suka melalaikan ibadah salat yang 5 waktu. Itu ada 2 pendapat. Sebagian mengatakan bisa menjadi kufur dia. Sebagian yang lain mengatakan tidak kufur, tapi sebatas fasik, dikarenakan dia tidak mengerjakan ibadah salat yang 5 waktu. Ya jelas ya perbedaannya. Kalau orang mengingkari kewajiban salat yang 5 waktu, dia mengatakan salat yang 5 waktu tidak wajib, hukumnya apa? Kufur, sepakat ulama.
keluar daripada Islam, murtad dia. Tapi ini orang masih punya keyakinan salat 5 waktu itu hukumnya wajib, tapi dia tidak pernah mengerjakan salat yang 5 waktu. Bagaimana hukumnya? Ada khilaf. Ada mengatakan dia tersebut keluar daripada Islam, kufur. Ada mengatakan tidak, masih muslim dia, ya, karena dia masih punya keyakinan salat yang 5 waktu itu wajib, tapi karena malasnya dia lalaikan salat yang 5 waktu. Wallahu alam, dari dua pendapat tadi yang benar, pendapat yang kedua, orang yang masih punya keyakinan salat yang 5 waktu tersebut hukumnya wajib, tapi dia tersebut dia tidak mau mengerjakan karena malasnya dia, atau masih melalaikan karena malasnya dia, maka hukumnya dia tersebut fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala, tapi dia masih muslim. Masih apa? Muslim, tapi dia tersebut berdosa besar dikarenakan meninggalkan apa? Meninggalkan ibadah salat. Makanya dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu an, Rasulullah melanjutkan, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat yang 5 waktu, Allah Jalla wa Ala tidak mau berjanji kepadanya, insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, bisa saja akibat dari salat yang 5 waktu yang dia tinggalkan tersebut, yang dia tidak mau laksanakan tersebut karena malasnya, bisa saja Allah mampirkan dia ke dalam neraka untuk disiksa dan diazab. Tapi jika Allah berkehendak, bisa saja dosa dia meninggalkan ibadah salat tadi, tapi dia pasti punya keyakinan salat 5 waktu itu hukumnya wajib, Allah ampuni dosanya. Menunjukkan yang meninggalkan salat 5 waktu selama dia tersebut masih punya keyakinan salat 5 waktu itu hukumnya wajib, pendapat yang rajih yang benar, hukumnya apa? Fasik. Fasik itu masih muslim tidak? Masih muslim, tapi dia tersebut tentunya mendapatkan ancaman dikarenakan dia itu pelaku dosa besar dikarenakan meninggalkan salat yang 5 waktu. Ancamannya enggak main-main, siksa api neraka. Disebutkan dalam surah Al-Mudaththir, ya, Allah Jalla wa Ala menyatakan, ma salakakum fi saqar, kenapa kalian kok sampai mampir ke dalam siksa api neraka? Mereka menjawab apa? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami ketika hidup di dunia tidak pernah melaksanakan ibadah salat. Akibatnya apa? Mampir ke dalam siksa api neraka. Dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai ayat 6 Allah menyatakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Celakalah orang yang melaksanakan ibadah salat. Kok bisa celaka? Bukan yang melaksanakan ibadah salat dengan tulus ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi, tapi Allah menjelaskan yang celaka tersebut adalah orang-orang yang suka melalaikan ibadah salat. Dianggap melalaikan ibadah salat, kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Al-Imam Ibnu Katsir, dikarenakan dia meninggalkan ibadah salat yang 5 waktu, atau bisa jadi dikarenakan dia tersebut on and off, kadang sholat, kadang tidak sholat, ya, lagi asyik sholat, lagi tidak asyik tidak sholat, atau sebaliknya kita katakan lagi mendapatkan musibah, rajin sholat, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu, tapi ketika musibahnya diangkat oleh Allah Jalla wa Ala, kembali seperti sedia kala, tidak mau melaksanakan ibadah sholat, atau dianggap melalaikan ibadah sholat, dia sholat tapi waktunya sudah habis. Salat zuhur dikerjakan di waktu asar, asar dikerjakan di waktu maghrib, maghrib dikerjakan di waktu isya tanpa alasan. Ini juga termasuk orang yang melalaikan ibadah salat. Termasuk dianggap dia tersebut celaka. Salat yang dia kerjakan cuma sekedar show off, yaitu riya, mencari pujiannya manusia. Nauzubillah min dzalik. Wailul lil musallin. Wail, kata Nabi kita Muhammad SAW, jabalun finnar awadin fi jahannam. Wail itu adalah bukit yang ada di neraka, gunung yang ada di neraka, atau lembah yang ada di neraka jahannam. Jadi orang yang melalaikan ibadah salat dipastikan mendapatkan ancaman siksa api neraka. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih, wa man lam yuhafid 'alaiha, yang tidak mau melaksanakan salat yang 5 waktu, yuhsyaru yaumal qiyamah ma'a fir'aun wa hamman wa qarun wa ubay bin khalaf. Yang tidak mengerjakan salat yang 5 waktu ini, kelak mereka
nanti di neraka yang sama bersama Fir'aun, bersama ya Haman, bersama Qarun, dan bersama Ubay bin Khalaf. Subhanallah. Fir'aun itu simbol orang yang haus kekuasaan. Ya, saking hausnya kekuasaan, dia menjaga kekuasaannya hingga kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, orang yang sibuk dengan kekuasaannya hingga meninggalkan hak-haknya Allah, salah satunya meninggalkan kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah salat, itu dipermisalkan seperti Fir'aun. Haman, ya, itu adalah perdana menterinya Fir'aun yang haus jabatan. Haus apa? Jabatan. Ya, saking hausnya dengan jabatan, dia menjilat Fir'aun dengan penuh jilatan. Yang penting dapat jabatan, hingga dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Orang yang suka mencari jabatan, monggo silakan, tapi jangan sampai kewajiban tersebut dia tinggalkan. Salah satunya ibadah salat. Tapi orang yang mencari jabatan hingga meninggalkan kewajiban, salah satunya ibadah salat, maka dipermisalkan seperti Haman. Qarun adalah orang yang suka mengumpulkan kekayaan. Dia tidak peduli, hari-harinya yang penting tambah kekayaan, meskipun meninggalkan kewajiban. Subhanallah, orang yang sibuk dengan mengumpulkan kekayaan hingga dia tersebut meninggalkan kewajiban, salah satunya ibadah salat, dipermisalkan seperti Qarun. Ubay bin Khalaf, seorang pedagang. Ya, ini orang yang jahat, yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang, ya, satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi SAW. Nabi tidak pernah membunuh orang, meskipun berperang sekalipun. Tapi Ubay bin Khalaf, ketika terjadi peperangan, yaitu peperangan Uhud, mengejar Nabi SAW. Nabi tidak bisa menghindari lagi, akhirnya membuat Nabi membunuh Ubay bin Khalaf tersebut. Subhanallah. Ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, sarrun nas man qatala an-nabiyya wa qatalahu an-nabiyyu. Seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang membunuh Nabi, atau orang tersebut dibunuh oleh Nabi. Dalam riwayat yang lain disebutkan, orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi, tempatnya adalah siksa api neraka. Salah satunya adalah Ubay bin Khalaf ini. Ini seorang tajir, seorang pedagang besar, terkenal pada masanya di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Dia, ya, bisnisnya luar biasa, sibuk dengan bisnisnya. Saking sibuknya dengan bisnisnya tersebut, dia tinggalkan kewajiban. Nah, bagi mereka, bagi kita yang sibuk bisnis, dagang, hingga meninggalkan kewajiban, salah satunya ibadah sholat, maka dia tersebut dipermisalkan seperti Ubay bin Khalaf tadi. Subhanallah. Kita boleh cari kekuasaan, tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Kita monggo silakan mencari jabatan, tapi jangan kelewat batas sehingga meninggalkan kewajiban. Salah satunya ibadah sholat. Kita boleh mengumpulkan kekayaan. Kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kita tersebut menjadi orang kaya. Ya, khudhu ma halla wad'au ma haram. Ambillah yang halal, buanglah yang haram. Tapi jangan sampai kena sibuk mencari fulus, sibuk mengumpulkan kekayaan, mengakibatkan dia tersebut meninggalkan kewajiban ibadah salat. Ya, termasuk kita halal berbisnis kalau bisnisnya halal. Tapi jangan sampai akibat terlalu sibuk dengan bisnis kita melalaikan kewajiban, salah satunya ibadah salat. Subhanallah, di antara kita kadang ketika Allah Jalla wa Ala mengundang kita untuk datang ke masjid, salat berjamaah di masjid, ya, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Subhanallah, karena kita sudah asyik dengan bisnis kita, pelanggan banyak yang datang, ada nggak berani dari kita, Bapak Ibu nanti ya habis salat zuhur datang lagi? Tidak, menyelesaikan itu dulu. Ya, tanggung nih, tinggal 100 orang lagi. Subhanallah. Nah, kalau dia lebih mendahulukan dunia tadi itu, sibuk dengan bisnisnya tadi, hingga mengabaikan atau melalaikan atau membelakangkan salat yang 5 waktu, oh ini berbahaya. Ya, itu sama dipermisalkan seperti Ubay bin Khalaf tadi. Subhanallah. Maka oleh sebab itu, ikhwan,
wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, jagalah salat yang 5 waktu dan jangan sampai disia-siakan. Dan banyak sekali fadilah dan keutamaan dari salat yang 5 waktu tersebut. Di antaranya disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia, ya, Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dan juga disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang dimana semua itu menerangkan tentang salat yang 5 waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ri'in muslim tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub ma lam yu'ti kabiratan wa dzalika ad-dahra kullah." Tidaklah seorang muslim memasuki waktu salat wajib lalu ia sempurnakan wudunya, dia salat, dia sempurnakan kehusuannya, dia sempurnakan rukunya, melainkan salat itu menjadi penghapus dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar, dan ketentuan itu berlaku sepanjang tahun. Allahu akbar. Disebutkan lagi di dalam hadis yang lain bahwasannya ibadah salat ini istimewa dan utama dikarenakan amal ibadah kita yang pertama kali dihisab oleh Allah Jalla wa Ala adalah ibadah salat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamah as-salah al-maktubah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab untuk hamba muslim dari amalannya pada hari kiamat adalah ibadah salat yang 5 waktu. Salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Fa in atammaha, kalau dia mengerjakan salatnya sempurna, salatnya dalam kondisi ikhlas, kemudian salat yang dia kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dia sempurnakan berdirinya, rukunya, iktidalnya, sujudnya, duduk di antara 2 sujud sampai salam, maka ditulis pahala sempurna, kutibat tamatan. Wa illa, kalau sekiranya salat fardu yang kita kerjakan ini tidak sempurna, qila, dikatakan Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada para malaikatnya, wa huwa a'lam, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang terjadi kepada hamba-hambanya. Unzuru hallahu min tatawwu, ya, lihat wahai malaikatku, apakah hamba-hambaku itu memiliki salat-salat sunnah. Fa innahu kana lahu tatawwu ukmilatil fariidatu min tatawwuihi, jika dia tersebut memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah salat wajib tersebut dengan salat sunnah yang dia kerjakan. Summa yuf'alu bisairil a'malil mafruḍah mislu dzalika, kemudian diperlakukan seluruh amalan yang wajib sebagaimana ibadah salat tadi. Ramadan itu ada puasa sunnah, salah satunya di bulan Muharram ini apa? Tasu'a dan Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, jangan sampai ditinggalkan. Ini ibadah tahunan, puasa tahunan, jangan sampai ditinggalkan. Wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui tahun depan kita masih dapat Muharram atau tidak. Jangan-jangan ini Muharram yang terakhir buat kita. Maka oleh sebab itu nanti datang, ya, tanggal 9 dan tanggal 10 yang bertepatan di tahun 1444 Hijriah ini, jatuhnya hari Ahad dan hari Senin, ya, Ahad pekan ini dan hari Senin pekan ini, ya. Jangan lupa untuk berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10, Tasu'a dan Asyura. Tanggal 10 penghapus dosa 1 tahun jika kita berpuasa. Tanggal 9 dalam rangka untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani.
Karena Yahudi dan Nasrani juga berpuasa. Subhanallah, khususnya Yahudi. Dikarenakan tanggal 10 Muharram atau hari Asyura tersebut, Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari kejaran Fir'aun. Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan di Laut Merah. Itu terjadinya tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Sebagai wujud syukur kepada Allah Jalla wa'ala telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam setiap datang tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, beliau berpuasa. Kata Nabi kita Muhammad SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita nih kaum muslimin, Nabi Muhammad dan umatnya lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa alaihi salam ketimbang orang-orang Yahudi tadi. Tapi jika sekiranya tahun depan aku masih ada umur, aku akan berpuasa juga tanggal 9-nya sebagai wujud untuk menyelisihi orang-orang Yahudi tadi. Nasrani juga mengagungkan ya hari Asyura tersebut. Adapun hadis yang berkaitan anjuran berpuasa 3 hari, 9, 10 dan 11, ya, itu hadisnya apa? Dhaif. Yang benar, yang afdal 2 hari, 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Jatuhnya hari Ahad dan hari Senin nanti, insyaallah biiznillah, mudah panjang umur kita ya. Kemudian kalau tidak sanggup 2 hari, ya paling tidak tanggal 10-nya, yaitu Asyuranya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, adanya puasa sunnah itu untuk menutupi kekurangan yang ada pada puasa Ramadan yang kita kerjakan. Hanya Allah yang mengetahui apakah sempurna nilai pahala puasa Ramadan yang kita kerjakan tahun 1443 Hijriah kemarin itu, atau jangan-jangan ada yang hilang, ada yang missing. Hanya Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui seperti itu. Maka rajin-rajinlah kita tersebut untuk ya mengerjakan yang namanya ya amalan-amalan sunnah untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang mungkin bisa jadi missing dan hilang. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, ya, ibadah salat yang 5 waktu ini itu untuk kita yang laki-laki usahakan mengerjakannya di mana? Di masjid, dan hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Subhanallah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini seorang a'ma, seorang yang buta. Beliau datang kepada Nabi SAW meminta rukhsah, meminta keringanan agar diizinkan untuk sholat di rumah. Alasan beliau, ya Rasulullah, laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Tidak ada orang yang menuntun aku untuk datang ke masjid. Bahkan disebutkan dari rumah beliau menuju masjid, jalan yang dilewati jalan yang penuh dengan rintangan dan gangguan. Ya, farakhasalahu, tadinya Nabi kita Muhammad SAW memberikan rukhsah, keringanan, agar beliau salat di rumah saja. Falamma walla, ketika berpaling dari Nabi untuk meninggalkan Nabi SAW, da'ah, dipanggil lagi oleh Nabi SAW, ya Abdullah ibnu Ummi Maktum, ta'al, wa Abdullah ibnu Ummi Maktum, kemari antum lagi. Naam ya Rasulullah, ada apa? Aku ada pertanyaan. Atas maun nida, apakah antum mendengar suara azan? Undangan Allah Jalla wa'ala, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Apakah antum tahu masuknya waktu salat fardu? Faqala, kemudian Abdullah ibnu Maktum jawab, "Na'am ya Rasulullah." Aku dengar suara azan tersebut. Aku mendengar undangan Allah Jalla Jalaluh, dan aku paham dan mengerti waktu salat fardu telah masuk, telah hadir. Faqala Rasulullah sallam, fa'ajib, kalau begitu datangi masjid. Subhanallah, itu seorang yang buta, apalagi kita yang melek yang bisa melihat. Tentunya lebih wajib lagi untuk mendatangi masjid, dan fadilahnya luar biasa. Insya Allah nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, masih seputar tentang ibadah salat. Naam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Silakan azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu tanya jawab.
Nah, kita lanjutkan. Ya, kita masuk pada season yang kedua, yaitu tanya jawab. Di sini ada pertanyaan, Ustadz, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa pada saat Isra Mi'raj di langit. Apakah itu salah satu planet yang kita dulu ketahui saat sekolah dulu? Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 3207, dan juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau pada nomor hadis 163. Itu kan diceritakan Nabi Muhammad SAW itu ketemu ya dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang keenam. Ya, kita katakan beda planet dengan langit ya. Langit itu jumlahnya ada berapa? 7. Dan antum tahu jarak antara langit pertama dengan langit yang kedua itu sama seperti jarak bumi ini, tanah yang kita injak ini, ke langit yang pertama. Dan kita lihat ya, Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu ketemu memang dengan para nabi. Itu yang ditampakkan, dan kita wajib untuk kita yakini hadisnya sahih ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika diperjalankan oleh Allah Jalla wa Ala di malam hari, dan juga dinaikkan ke langit. Di situ Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan para nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam ya, di dunia, di langit dunia, langit yang pertama ini. Di langit dunia, langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua ya, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa dengan Nabi Yahya ini apa? Kita katakan hitungannya tersebut ya, Nabi Yahya itu misanannya Maryam. Karena antum tahu bahwasannya istrinya Nabi Allah Zakaria, Al-Aisyah namanya, dengan istrinya Imran namanya Hana, itu saudara sekandung ya. Aisyah dan ya Hana saudara sekandung. Hana dapat anak namanya Maryam, Nabi Zakaria dapat anak namanya Yahya. Nah, jadi kedudukannya, statusnya Nabi Isa itu keponakan ya dengan Nabi Yahya. Tapi para ulama berdebat yang mana yang lebih tua. Wallahu a'lam. Ala kulli hal, di langit yang kedua Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Harun alaihissalam, saudara seibunya Nabi Musa alaihissalam. Di langit keenam Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Allahu Akbar, ya nikmat betul. Naam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya sampai Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi, yaitu langit yang ketujuh. Di atasnya itu apa? Ada Arasy. Disitulah Allah Jalla wa Ala berucap mewajibkan ya untuk kita mengerjakan salat. Tadinya 50 kali dalam sehari semalam. Turun ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa lagi. Nabi Musa bertanya, apa yang telah diwajibkan Tuhanmu Allah Jalla wa Ala kepada umatmu? Salat 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah Jalla wa Ala, minta keringanan. Sampai ini kembali ke langit ketujuh lagi, diantar oleh Jibril alaihissalam. Kemudian berkurang 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5, ya kan? Seperti itu. Nah, itu kejadiannya, dan itu terjadi di mana? Di langit. Ya. Dan subhanallah, jangankan ya nabi tadi, ruhnya kita orang mukmin kalau meninggal dunia, sebelum nanti dikembalikan kepada tubuhnya kita, itu diangkat di mana? Ke langit juga. Subhanallah, sedikit cerita ya sebelum iqamah. Itu sebelum kita meninggal dunia itu kan terjadi sakaratul maut.
Sakaratul maut itu memang sakit, tapi sakitnya itu sebagaimana sakit yang kita alami ketika hidup di dunia. Tujuannya tidak lain untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan untuk menambah pahala kita dan meningkatkan derajat dan martabat kita. Tapi durasi waktunya sebentar. Nah, setelah itu datang tuh malaikat rahmat, digambarkan wajahnya ceria, putih bersih, membawa kain kafan yang datang dari surga dan wangi-wangian yang datang dari surga. Kemudian mereka duduk. Jumlahnya kata Nabi sejauh mata memandang. Subhanallah. Nah, kalau sudah ada malaikat yang jumlah besar tadi datang, berarti ya dia tersebut memahami, atau mereka itu memahami bahwasanya kita ini mau meninggal dunia. Ini kita menceritakan prosesi kematian orang mukmin. Kalau kafir beda lagi. Ya. Nah, setelah mereka itu duduk, datanglah malaikat maut berada di sisi kepalanya orang mukmin tadi sambil berucap, "Ya ayyuhar ruhu at-thayyib, ya ayyuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila ya ridallahi wa rahmatih." Ya. Oh ila ghufrani. Wahai jiwa yang baik, keluarlah dari tubuh ini untuk menuju ampunan Allah dan ridhonya Allah Jalla wa'ala dan rahmatnya Allah. Keluarlah ruh itu begitu gampangnya. Digambarkan oleh Nabi SAW, saking gampangnya itu ruh keluar, seperti kita menuangkan air dari teko ke gelas. Keluarnya dari mana tuh? Ada yang mengatakan dari mata, ada yang mengatakan dari kaki ke kepala, ada yang mengatakan itu kembali terserah Allah Jalla wa'ala. Pendapat yang ketiga itu yang benar. Beda dengan ruhnya kafir. Kalau ruhnya kafir keluar dari mana? Dari mulut, percis seperti ruhnya dongki atau keledai, keluar dari mulut. Dan ketika ruh itu keluar, wangi semerbak dan ditandai ada keringat ya di dahinya, ada peluh di jidatnya. Nah, kalau kita mendapatkan ada saudara kita meninggal dalam kondisi ada keringat di jidatnya, ada peluh di dahinya, berarti husnul khatimah. Kata Nabi, "Inna mautal mu'min bi araqi jabinihi." Sesungguhnya kematian orang mukmin itu ditandai dengan adanya keringat di jidatnya, ada peluh di dahinya. Ruh itu keluar sangat gampang, dipegang oleh malaikat maut. Sebentar, enggak hitungan sekejap mata. Kemudian ruh tersebut diambil oleh malaikat dengan jumlah yang banyak tadi, diletakkan di kain kafan dan wangi-wangian yang datang dari surga. Setelah itu dibawa ke langit, dibawa naik ke atas. Makanya kalau orang meninggal dunia matanya kemana? Ke atas. Ya, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau dicabut, ini mata melihat. Ruhnya yang dibawa ke atas. Subhanallah, malaikat dengan jumlah yang banyak ini berjumpa dengan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat-malaikat yang lain itu memuji. Wangi banget ini. Ruhnya siapa? Ruh at-thayyib ini. Dijawab oleh malaikat yang membawa tadi, ruhnya fulan bin fulan. Sesuai dengan nama yang diberikan oleh nama orang tua kita ketika hidup di dunia ini. Dipuji dengan pujian seperti pujiannya manusia ketika hidup di dunia ini. Sampai ke langit dunia. Malaikat dengan jumlah yang besar ini mengetuk pintu langit dunia, karena langit ini punya pintu-pintu. Subhanallah, Allahu akbar. Nah, Allah perintahkan penjaga pintu langit tersebut untuk membukakan ruhnya, untuk membukakan ya malaikat dengan jumlah yang banyak membawa ruhnya mukmin tadi dibukakan. Dan mereka berharap ruhnya orang mukmin itu mampir ke langit yang mereka jaga, ke pintu langit yang mereka jaga, masuk. Kemudian malaikat penjaga pintu langit yang pertama ini ikut menemani untuk membawa ruh ini ke pintu langit yang kedua, dan seterusnya sampai ke 7. Itu ruhnya orang mukmin, bukan cerita hayal. Bahkan diceritakan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, itu ruhnya orang mukmin ketemu dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya yang ada di langit tersebut. Nah, ini ada hadis, ada dalil, kita percaya, beriman. Tapi kalau misalnya tidak ada dalil, kita tawakuf. Kita tidak bisa mengatakan itu benar kejadiannya atau tidak benar kejadiannya, kan seperti itu. Tapi ini benar cerita. Mereka bahagia, ketemu kita ini.
Sebagaimana kita itu sudah lama tidak berjumpa dengan teman kita, dengan soulmate-nya kita. Berjumpanya ketika kita sudah tua. Ketika datang ke undangan ketemu si fulan. Kita, antum? Iya. Inti ya? Iya. Wah, ana pikir antum udah meninggal. Subhanallah. Karena udah lama kan? Nah, ruh itu begitu, lebih lagi rindunya, lebih lagi bahagianya. Berjumpa, nanya, sempat bertanya, si fulan apa tuh kelakuannya di dunia? Allahu Akbar. Kata ruh yang lain, jangan biarkan. Dia baru saja istirahat dari capek dan lelahnya kehidupan dunia. Nah, itu kita katakan memang masuk. Yang tidak masuk ke langit ruhnya siapa? Kafir. Subhanallah. Nah, jadi kita percayai, kita yakini langit itu punya 7 lapis langit. Jangan di planet apa itu beda lagi kita katakan ya. Planet-planet itu beda ya. Matahari planet, bulan planet, kita katakan seperti itu. Tapi langit ya langit, bukan planet ya kan, seperti itu. Dan Allah Jalla wa Ala berada di atas arasy. Ar-Rahmanu ala arsyis tawa. Wallahu a'lam bissawab. Ini kira yang bisa disampaikan, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.